Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Isna. Saya dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan Angkatan 2024 di Universitas Muhammadiyah Mamuju. Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, yang berdiri megah di antara dua samudra dan dua benua. Negeri ini bukan hanya kaya akan alamnya, tapi juga keberagaman yang membentuk identitasnya. Dari Sabang hingga Merauke, terdapat ribuan budaya, bahasa, adat, serta keyakinan yang hidup berdampingan. Tapi, apakah kita sudah benar-benar siap untuk menjaga semua keberagaman ini? Karena di balik harmoni, ada tantangan yang terus mengintai. Tantangan yang menguji sejauh mana kita mampu bertahan sebagai satu bangsa. Dan inilah 7 isu integrasi nasional yang akan kita bahas pada video kali ini. Di urutan ke-7, ada isu separatisme yang masih menjadi ancaman nyata. Papua, wilayah kaya sumber daya alam, namun juga seringkali menjadi panggung pergolakan politik. Sebagian kelompok di sana menuntut pemisahan diri dari Indonesia dengan alasan ketidakadilan dan kesenjangan pembangunan. Namun, pemerintah tidak tinggal diam. Berbagai langkah dialog, pendekatan kesejahteraan, hingga pembangunan infrastruktur gencar dilakukan. Dari Bandara Moses Kilangin di Timika, hingga Jalan Trans Papua yang menghubungkan pedalaman dengan pusat kota, semua diupayakan demi mempererat rasa memiliki terhadap NKRI. Di nomor 6, kita dihadapkan pada konflik sosial berbasis SARA. Perbedaan agama, suku, hingga budaya yang seharusnya menjadi kekuatan, terkadang justru berubah menjadi bara konflik. Masih ingat tragedi Poso, Sampit, atau konflik kecil yang viral di media sosial? Ini membuktikan bahwa toleransi bukan hanya slogan. Nilai Bhinneka Tunggal Ika harus terus dihidupkan di tengah masyarakat. Karena tanpa toleransi, keberagaman yang kita banggakan bisa menjadi sumber perpecahan. Di posisi kelima, ada kesenjangan ekonomi antar daerah. Pembangunan yang selama ini berpusat di Pulau Jawa membuat wilayah lain merasa tertinggal. Masyarakat di daerah 3T, terdepan, terpencil, tertinggal, seringkali berjuang ekstra untuk mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi. Padahal, pemerataan pembangunan adalah kunci agar semua warga bangsa merasakan keadilan sosial, seperti yang diamanatkan dalam Pancasila. Nomor 4, ancaman yang datang bukan dari senjata, tapi dari jari-jari kita sendiri. Hoaks dan ujaran kebencian di media sosial telah memecah belah banyak pihak. Fitnah, provokasi, hingga narasi permusuhan menyebar lebih cepat daripada kebenaran. Inilah era di mana kita harus bijak bermedia sosial, karena sekali saja hoaks menyulut emosi, efeknya bisa membakar persatuan bangsa. Di posisi ketiga, diisi oleh masalah eksplorasi sumber daya alam. Ketika pembangunan ekonomi berjalan cepat, masyarakat adat kadang merasa terpinggirkan. Lahan yang menjadi warisan leluhur mereka berubah menjadi tambang atau perkebunan besar. Konflik ini mengajarkan kita bahwa pembangunan haruslah adil. Harus ada ruang untuk masyarakat lokal agar mereka ikut sejahtera, bukan justru asing di tanah sendiri. Di posisi kedua, radikalisme dan terorisme masih menjadi momok menakutkan. Paham ekstrim yang menyusup melalui jaringan internasional membahayakan persatuan bangsa. Serangan bom, perekrutan melalui dunia maya, semua ini harus ditangani serius. Untungnya, program deradikalisasi terus digencarkan, karena melawan paham radikal tidak cukup dengan senjata, tapi juga dengan pendidikan dan pemahaman yang benar. Dan inilah yang menempati posisi puncak. Perubahan iklim. Bencana alam yang makin sering terjadi
membuat banyak warga harus berpindah tempat tinggal. Migrasi internal dalam jumlah besar seringkali menimbulkan konflik perebutan lahan dan sumber daya alam. Jika tidak ada antisipasi, masalah lingkungan ini bisa berdampak menjadi konflik sosial baru. Itulah 7 isu aktual integrasi nasional di Indonesia. Tantangan-tantangan ini bukan untuk ditakuti, tapi untuk kita hadapi bersama. Karena Indonesia bukan hanya tanah air kita, tapi rumah kita yang harus kita jaga. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sampai jumpa dan terima kasih.